Teknik industri ya? Iya. Oke. Yang bikin menarik dari Mbak Mei ini adalah dia lulusan tahun 2015, tapi akhirnya membuka kuliah pada tahun 2020. Berarti udah 5 tahun ya dari lulusannya. Oke. Gue pengen nanya nih sama Mbak Mei nih, kira-kira apa sih yang motivasi Mbak Mei hingga akhirnya memutuskan kuliah? Mungkin kalau misalnya untuk sekarang kan kayak aku kan kerja di perusahaan yang kecil, jadi ngembangin lebih tinggi lagi, dia lebih apa sih, memperluas lah gitu kan. Kayak dia kan di dalam sistemnya itu masih belum tertata rapi. Nah tujuannya itu masuk teknik industri itu biar kita juga bisa dapat ilmunya juga kan. Cara dapat ilmunya, terus kita praktek di perusahaan itu dan semoga berjalan dengan baik, bisa lebih besar lagi. Oke. Sebenarnya ini hampir sama dengan pepatahnya siapa, Jack Ma ya, yang orang Cina yang kaya itu. Dia mengatakan bahwa jika kamu ingin sukses maka kamu berada di posisi pabrik yang terkecil. Dari situ kamu akan belajar tahapan menjadi sebuah pabrik ataupun usaha yang besar. Mungkin kayak gitu ya Mbak. Dan sini Mbaknya akhirnya memutuskan kuliah karena ya ingin menguasai ilmu dan ingin memperkembangkan tersebut juga. Jadi oke Bang ya. Tapi sebenarnya motivasinya karena itu sendiri apa karena dorongan lain? Sebenarnya sih sebelum pengen masuk teknik industri ini kan udah 5 tahun ya jaraknya, sehingga masih belum, pas setelah lulus itu saya juga pengen kuliah, tapi itu bukan dari jurusan. Saya lebih pengen ke lebih ke psikologi. Awalnya itu saya pengen psikologi. Oke, taruh dulu nih. Dulunya pengen psikologi, sekarang ke teknik industri. Kenapa ini kok bisa jauh banget gini? Nah iya, pertama psikologi mungkin dari masalah saya nggak sanggup dari biaya, karena psikologi itu cukup lumayan mahal ya. Iya benar. Sebenarnya sempat cari-cari, tapi ternyata keadaannya emang dari tempatnya juga jauh, jadi ya saya lebih baik pendam gitu kan. Akhirnya ditunda. Setelah 5 tahun baru kepikiran pengen teknik industri itu karena melihat suasana itu, perusahaan yang kok semakin kesini kayak greget gitu, ada greget. Mungkin teknik industri kayak gitu ya. Yang lainnya udah ada teknik manajemen, dia udah ada, jadi sama kuliah juga di tempat yang sama, kita sama-sama di situ. Cuma mereka itu udah ada di manajemen. Nah secara teknik industri kan nggak ada ya, jadi apa salahnya gitu? Peluang nggak jadi ada sebuah peluang gitu. Kan kalau teknik industri kita ambil yang bagian bawahnya. Sebelum saya kupas habis tentang Mbak Mai, saya pengen tahu nih kira-kira latar belakang kehidupan dia sebelum dia akhirnya kuliah ini kira-kira gimana gitu. Oke, Mbak lahir di mana kira-kira? Di Karawang. Asli orang Karawang. Orang tua Asli sama. Kalau boleh tahu latar belakang pekerjaan orang tua apa ya? Ya kalau misalnya untuk ayah sih karyawan biasa. Kalau ibu? Ya. Sebelumnya sih kan kebanyakan kalau anak-anak itu setelah dia lulus SMA langsung tuh melanjutin ke pendidikan kuliah. Tapi kalau Mbak ini ada bedanya nih 5 tahun nih, kira-kira apa terkendala oleh biaya atau karena keinginannya belum ada atau apa nih kira-kira? Lebih ke terkendala biaya sih. Terkendala biaya ya? Ya kita sih Ya, awalnya ikut coba nah itu kan masih semester SBM gitu kan, karena emang pengen ke ITB dan jurusan psikologi kan. Cuma saat itu emang ayah bilang kayak kamu jangan kuliah gitu kan, nggak ada biaya, bantuin saya buat biayain adik-adik kamu. Saya kan punya adik. Ada berapa adik? Adiknya ada 2 sih. Ada 2. Berarti banyak anak pertama? Anak kedua. Anak kedua, berarti ada kakaknya lagi satu. Cuma di situ disuruh minta bantuin, ya akhirnya saya ngalah lah. Saya kerja lah, alhamdulillah. Di situ juga langsung dapat kerjaan gitu kan, nggak banyak, nggak beda waktu lama gitu kan, lulus langsung dapat kerja, alhamdulillah gitu. Nah emang setelah itu masih pengen kuliah, cuma kan terbentur sama biaya buat tadi. Terus akhirnya 5 tahun ini ada yang lulus, tinggal 1 lagi, kita kan jadi mulai lah gitu kan. Ada teman, Mai ayo kuliah, oh ayo boleh gitu. Akhirnya udah kita kuliah gitu kan. Alhamdulillah sih selama 5 tahun itu rasa ingin kuliah itu masih ada. Makanya kuat banget itu pengen kuliah. Akhirnya alhamdulillah sekarang terlaksana. Ya sih, jadi sebenarnya apa ya, ini loh sebuah pengalaman yang luar biasa lah dari Mbak Mai ya. Dia bisa menahan keinginan dia
dan mementingkan membantu orang tuanya untuk membiayai adik-adiknya. Hingga akhirnya ada jalan juga ya, setelah 5 tahun ada jalan juga, dilapangkan juga, dan akhirnya dia bisa masuk ke teknik industri ya, teknik industri. Oke. Jadi sekarang alhamdulillah udah kerja, udah bisa biayain kuliah, bisa biayain adik juga gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa terus sampai lulus. Oke, terus sekarang pengen tahu nih kira-kira Mbak kerjanya pabrik apa, terus kayak apa gitu? Kalau misalnya di pabrik sih kita kan bukan ke produksi ya, lebih ke jasa. Oh, ke jasa gitu. Jadi kayak apa ya, kebanyakan orang sih kayak kurang paham gitu kalau misalnya aku bilang kayak semacam regrinding tool, atau kalau Saya misalkan juga kurang paham, tolong dijelasin ya. Yuk, kayak Mariman ya, tolong dikit ya. Lanjut nih. Regrinding tool itu kayak kita tahu drill, nggak tahu ya? Nggak tahu. Tahu Apa drill. ya? Nah dia tahu ya? Kameramen tahu. Kameramen tahu. Lanjut. Drill kayak misalkan, mungkin kalau misalkan lo berada kayak ininya, gampangnya pisau lah ya. Oh, kayak pisau itu. Gitu. Cuma ini pisaunya pisau di produksi sendiri ya. Nah itu bentuknya kayak drill, terus handmill gitu kan. Itu kita diasah, kayak diasah, diperbaiki lagi yang tadinya patah, diperbaiki lagi jadi baru. Bisa disebut sebagai restorasi ya, gitu ya, perbaikan bisa. gitu. Jadi di ini lagi, cuma kalau misalnya kita disebutnya regrinding. Oh, regrinding. Perbedaannya kan dari situ. Nah di situ kita perbaiki, atau bisa juga kayak minta drill yang baru gitu, pisau yang baru, kita dari blank dibikin baru, baru dikirim gitu. Jadi kita lebih ke situ sih. Oh, jadi akhirnya kejawab kenapa akhirnya dia ngambil teknik industri tadi ya. Nah, Dari situ itu. mungkin Jadi masih memang ada sangat-sangat sangkut iya pautnya. terhubungan banget gitu. Oke guys, kira-kira apa ya yang bikin menarik ya, tadi udah saya sebutin lah ya, mbaknya lumayan juga pengalamannya ya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk kuliah. Sebenarnya di sini sih banyak ya, banyak pengalaman dari anak-anak perkuliahan yang kita dapat gitu dari pengalaman mereka gitu. Meskipun apa ya, meskipun mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak, masih dasar karena umur kita juga belum terlalu tinggi ya. Iya. Cuman sekarang berarti terpaut sama anak-anak yang lulusan baru kira-kira berapa tahun? Hah? Ada yang ya berarti ada yang 6 tahun, 6 ada tahun, yang ya. 5 tahun. Dan dia masih alhamdulillah masih 6 tahun. Kalau saya udah 10 tahun. Iya banget ya. Curhat. Tapi enggak ya. Jadi sebenarnya nih, gue juga pengen tanya sama Mbak. Kuliah itu penting apa nih setelah Anda bekerja? Kalau menurut saya sih penting, Penting. karena ilmunya itu kan kita bisa memperasah lebih dalam. Sebenarnya sih kalau buat mencari ilmu, mbaknya kan bisa apa namanya itu kayak les, privat gitu. Tapi kenapa langsung bisa kuliah? Di kuliah itu kita bisa memperluas dari kayak pertemanan, persahabatan, dan channel-channel kita juga makin banyak. Kayak misalkan kita mau mengembangkan perusahaan kita kan bisa tanya-tanya, kamu kerjain di mana? Iya, benar. Udah regrinding aja ke saya, gitu kan bisa. Jadi kalau misalkan les-lesan ya, les atau ini itu kayaknya lebih kecil gitu. Tapi kalau kitanya mau lebih terbuka lagi gitu, lebih luas lagi, mau kemana-kemana lah gitu. Kalau misalkan di kuliah kan kayak kita di satu tempat itu, tapi kita punya channel luas. Iya, karena kita berteman dengan semua orang Nah kayak itu, gitu. jadi tujuan selain itu juga kita bisa memperluas wawasan, memperluas pertemanan, persahabatan gitu kan. Ya channel-channel perasaan itu penting Bro banget. lihat saksiin ini bro, dia akhirnya apa ya, mungkin hampir menemukan jati diri ya. Dia ambil teknik industri dan dia udah tahu semua nih seluk-beluknya ya. Jadi sebenarnya kata dia kuliah itu penting. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya penting, karena banyak orang mengartikan kayak gitu. Sebenarnya kuliah itu buang duit, kuliah itu buang-buang waktu, itu sebenarnya bener. Tapi dari sisi lain kita bisa juga ambil positifnya dari kuliah. Seperti banyak tadi ngomong, apa sih yang nggak kita dapat dari bangku kuliah? Misalnya gini, kita di pekerjaan, kita dapat wawasan dari orang-orang yang pendidikannya sama SMA. Tapi ketika kita kuliah, kita bertemu dengan orang-orang dari mana-mana, dan tujuan kita itu, maksudnya pola pikirnya itu ke arah kemana-mana gitu ya. Nggak mendok gitu. Apa mendok sih? Kok mendok sih? Apa katanya? Nggak di satu sisi aja gitu. Nggak terpaku lah ya. Itu terpaku kata mungkin nggak terpaku di satu pikiran. Oke ya, mungkin udah cukup ya Mbak ya, udah Siap. terima kasih juga tadi pengalamannya udah menarik banget ya setelah berhenti 5 tahun dan akhirnya memutuskan kuliah mengambil teknik industri. Oke, terima kasih ya, saksikan lagi video selanjutnya di channel Budak Rantau. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, gantian.